Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Saya di sini akan menyampaikan tausiah singkat teguh dengan agama Islam. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu sudah semestinya kita berpegang teguh dengan agama ini dan mengamalkan syariatnya. Inilah agama yang menyatukan semua umat manusia di bawah panji-panjinya, sehingga mereka semua bersaudara di belahan bumi manapun mereka berada. Karena itulah Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada umat manusia agar berpegang teguh dengan agamanya ini sampai nafas terakhir, agar mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, karena itu adalah kunci kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surat Al-Imran ayat 102. Mendengar ayat ini, para sahabat merasa ada yang mengganjal di hati mereka. Mereka bertanya, siapakah yang mampu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa? Karena hak Allah sungguh sangat besar. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Surat At-Taghabun ayat 16. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah menurut kemampuannya, artinya ia telah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Allah memaafkan apa-apa yang tidak mampu diperbuatkan oleh hamba-Nya, dan Allah menekankan dengan sangat agar jangan sekali-kali ajal menjemput kecuali dalam keadaan berpegang pada Islam. Karena amalan itu dilihat pada akhirnya. Barang siapa yang mati di atas Islam, ia akan selamat dan beruntung. Namun barang siapa yang mati tidak berada di atas Islam, maka ia merugi dan binasa. Ini tanpa memandang nasab, kedudukan bangsa atau lainnya. Yang menjadi barometer adalah ketakwaannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah wasiat yang harus dipegang kuat-kuat untuk berpegang dengan Islam hingga mati menjemput. Tidak boleh lepas dari jiwa dan raga bagaimanapun keadaannya dan kapanpun waktunya, karena manusia tidak tahu kapan ajalnya akan tiba.
Tidak ada keselamatan di dunia dan di akhirat kecuali dengan sebab Islam di dunia dan di akhirat. Selamat dari kekafiran dan kesyirikan, selamat dari fitnah dan perkara-perkara yang bukan dari agama ini. Selamat dari pemikiran menyimpang dan sesat, sedangkan di akhirat ia selamat dari neraka, dimasukkan ke surga dengan rahmat Allah. Inilah kebahagiaan abadi muslim, hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, memohon dan berdoa kepada Allah saja, bukan kepada benda keramat dan bukan kepada mayit, meski bagaimanapun keadaan saat hidup. Setiap muslim harus mengenal agamanya, harus berpegang teguh dengan meminta kepada Allah agar diberikan di atasnya dan agar dimatikan di agama ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu orang-orang yang bersaudara karena nikmat Allah. Surat Al-Imran ayat 102 sampai 103. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka berhati-hatilah dari itu semua, bentengi keluarga kita agar tidak terseret racun mematikan ini. Jaga anak-anak kita, istri kita, masyarakat kita agar mereka tidak terkotori pemikiran menyesatkan dan praktik yang membinasakan. Jagalah diri dengan berpegang teguh dengan agama ini, karena fitnah begitu merajalela. Rasulullah SAW sendiri telah memperingatkan yang artinya bergegaslah melakukan amalan-amalan saleh sebelum datang fitnah yang bagaikan sirpahan malam yang gelap gulita. Seorang waktu pagi masih beriman, namun di sore hari ia menjadi kafir, atau di waktu petang ia masih beriman, namun waktu pagi ia telah berbalik menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Rawahul Muslim. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Surat Al-Baqarah ayat 217. Kita memohon agar diberi keselamatan dari segala keburukan, dari segala fitnah yang menggelincirkan, dan kita memohon kepada Allah agar memenangkan agamanya, meninggikan kalimatnya, dan menjaga kaum muslimin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.